Pernah nggak sih kita dihadapkan pada sebuah tantangan etis yang rumit? Bagaimana seharusnya kita bersikap saat melihat orang lain melakukan sesuatu yang kita anggap salah? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng panduan untuk menavigasi garis tipis antara tindakan yang benar dan yang salah. Coba deh bayangin situasi ini. Bisa terjadi di dunia nyata, bisa juga waktu kita lagi online. Kita lihat seseorang melakukan sesuatu yang menurut kita itu salah. Pertanyaannya, apa sih kewajiban kita saat itu? Sebenarnya, banyak ajaran spiritual punya panduan soal ini. Dalam Islam, ada prinsip yang namanya amar ma'ruf, nahi mungkar, yang artinya menyeru pada kebaikan dan mencegah kejahatan. Bisa dibilang, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tapi, dan ini penting banget, tugas ini tuh datang dengan sebuah peringatan yang sangat krusial. Oke, biar lebih kebayang, kita langsung masuk aja ke sebuah kisah kuno yang keren banget dalam menggambarkan pendekatan yang tepat. Jadi ceritanya, ada sebuah komunitas yang terpecah jadi 3 kelompok. Kenapa? Karena cara mereka menanggapi sebuah kesalahan itu beda-beda. Ada kelompok yang terang-terangan melanggar aturan. Terus, ada kelompok yang diem aja, nggak ikut-ikutan salah tapi juga nggak negur. Dan yang terakhir, ada kelompok yang aktif menasehati. Nah, ketika konsekuensinya datang, hasilnya ini benar-benar bikin kita mikir. Ternyata, nggak cuma yang berbuat salah aja yang kena getahnya, tapi juga mereka yang, ya cuma diam aja. Keduanya sama-sama kena hukuman. Hanya kelompok yang berani angkat bicara untuk menasehati, lalu menjaga jarak dari perbuatan itu yang diselamatkan. So, poin kuncinya tuh di sini. Benci perbuatannya bukan orangnya. Kita tetap harus menjaga hubungan kemanusiaan, tapi sambil dengan tegas menolak untuk menyetujui kesalahan yang mereka lakukan. Nah, tapi disinilah letak garis tipisnya. Memenuhi kewajiban kita untuk menasihati itu penting, tapi jangan sampai kita kebablasan masuk ke wilayah terlarang. Aturan mainnya tuh jelas banget dan sumber rujukan kita super tegas soal ini. Wala tajassasu, jangan mencari-cari keburukan orang lain. Ini bukan sekedar saran loh, ini adalah perintah. Dan ini loh, relevan banget sama zaman sekarang. Coba kita lihat, scrolling media sosial orang lain cuma buat nyari-nyari salahnya. Atau ngecek-ngecek HP dan chat orang lain. Ngorek-ngorek masa lalunya buat ngejudge. Ini semua adalah bentuk tajassus modern alias memata-matai yang dilarang. Ini nih bedanya tipis banget kayak mata pisau. Kita tuh nggak punya kewajiban buat jadi detektif, buat sengaja mencari-cari kesalahan orang. Kewajiban kita itu baru muncul kalau kita melihat sebuah kesalahan terjadi secara terang-terangan di depan mata kita. Bahkan ada peringatan keras yang bunyinya begini, barang siapa yang menyelidiki aib saudaranya, maka Allah akan menyelidiki aibnya. Jadi kalau kita sibuk mengurusi aib orang lain, aib kita sendiri yang justru akan jadi sorotan. Oke, sekarang kita geser ke konteks yang lebih kekinian, di mana informasi dan fitnah itu bedanya tipis banget. Ini bisa dibilang medan ranjau di zaman kita. Standar yang ditetapkan tuh tinggi banget loh. Dikatakan jangan percaya, jangan terima setiap berita, sampai kamu menyaksikannya dengan mata kepalamu sendiri. Artinya, cuma dengar dari orang lain, bahkan teman dekat sekalipun, itu belum cukup. Jadi, setiap kali kita dengar gosip atau berita miring, kita tuh sebenarnya ada di persimpangan jalan. Satu jalan adalah langsung percaya, langsung sebarin, dan ikut-ikutan bongkar aib orang. Jalan yang lain adalah jalan kebijaksanaan. Verifikasi dulu, tahan diri, dan kalau bisa, bantu tutuki aib orang itu. Metaforanya bahkan ngeri banget loh. Disebutkan bahwa orang yang gampang banget menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, itu ibarat menjadi antena setan. Maksudnya, tanpa sadar, kita bisa jadi perpanjangan tangan untuk menyebar kekacauan dan perpecahan. Oke, setelah kita jalan-jalan di garis tipis ini, pelajaran pamungkasnya, dan mungkin yang paling penting, justru bukan tentang orang lain. Ini tentang mengalihkan pandangan kita kembali ke dalam diri sendiri. Justru pola pikir default yang seharusnya kita punya itu namanya husnudon, alias berprasangka baik. Kita harus berusaha melihat sisi baik dari orang lain, memberi mereka benefit of the doubt. Dan ini bukan sekedar saran basa-basi ya, tapi sebuah kewajiban. Logikanya sederhana sih. Kalau kita aja sibuk banget ngurusin dan memperbaiki kekurangan diri sendiri, mana sempat buat ngurusin kekurangan orang lain? Dan justru disitulah letak pertumbuhan diri yang sebenarnya. Dan puncaknya ada di seruan yang sangat kuat ini. Hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap. Ini adalah panggilan untuk kita bertanggung jawab penuh atas diri sendiri. Audit terpenting yang akan kita hadapi nanti bukanlah tentang orang lain, tapi tentang diri kita sendiri.
Jadi, pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Hari ini, waktu kita mau dihabiskan untuk apa? Untuk memeriksa orang lain atau untuk memeriksa diri sendiri? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.